yang menyangga ke batang pisang ya kan. Nah itu Ubaidillah ceritanya. Itu saudara kok menyamakan Ubaidillah dengan pohon pisang? Silakan saudara lanjutkan dengan penjelasan yang lebih konkret lagi tentang fiktifnya nama Ubaidillah. Silakan saudara yang terhormat dilanjutkan. Gampang banget kalau mau buktikan kalau memang Ubaidillah itu asli ada orang. Baik saudara-saudara sekalian yang hadir di persidangan kali ini, persidangan di negeri Konoha terkait nasab Bani Alawi, dan hari ini kita mendatangkan saksi ahli dan kita buka mulai sekarang. Baik saudara Sayyid Teguh Modakori, terkait pernyataan Anda beberapa waktu yang lalu tentang fiktifnya nama Ubaidillah. Yang dipertanyakan tadi terkait masalah apakah Ba'alawi ini ketersinambungan sanadnya kepada Rasulullah atau tidak, sebagaimana yang sudah pernah didiskusikan ya. Ya betul, saudara yang terhormat harus menjelaskan pernyataan Anda di beberapa waktu yang lalu. Anda jelaskan di ruangan ini tentang fiktifnya nama Ubaidillah. Namun ada baiknya saudara yang terhormat jelaskan terlebih dahulu tentang Habib Bani Alawi itu siapa. Silakan. Perlu diketahui, mungkin banyak orang juga bertanya, Ba'alawi itu apa sih? Ba'alawi itu orang mana sih dia? Loh, saudara kita minta untuk menjelaskan, kok malah saudara yang terhormat ini kok balik nanya. Kita yang mau tanya sama saudara. Ba'alawi itu adalah siapapun orang ya yang menisbatkan dirinya kepada Ubaidillah ya dengan berbagai macam marga yang berasal dari Yaman, yang dipanggil di Indonesia dengan perkataan Al-Habib secara kalimat mufrad, secara jamak dipanggil Al-Habaib ya. Mereka terdiri dari bermacam-macam marga. Ada diantaranya Al-Abbas, As-Segab ya, tulisannya As-Saqaf, dibaca oleh orang itu As-Segab. Ada Al-Idrus ya, Al-Mahdali, Al-Baiti ya, bin Yahya, dan banyak yang kalau kita sebut satu persatu panjang lah ya. Ya intinya banyak marga itu. Al-Hidrid, apa itu Al-Hidrid ya, Al-Madahid, Al-Madajid, apa Al-Madahid itu kan ribet bacanya kita. Oh iya ya, berarti marga-marga Bani Alawi itu banyak ya. Oh sampai ribet begitu ya. Coba saudara yang terhormat jelaskan yang terkenal saja coba. Yang masyhur di Indonesia, yang masyhur ya, Al-Idrus, As-Segab, bin Sahab ya, itu yang masyhur. Bin Yahya itu kan, itu yang masyhur, itu yang umum. Al-Habsyi. Tolong saudara penonton jangan kasih tahu beliau Sayyid Qori, biar beliau menjelaskan sendiri. Ini bukan ujian ya, bukan ujian. Silakan Sayyid dilanjutkan. Nah, semua mereka itu sebetulnya ibarat pohon pisang kan. Kalau pisang itu kan ada tandan namanya, tandan ya. Dalam satu tandan itu kan ada sisir ya. Ya. Nah, ini persoalannya di tandan. Tandannya itu kan ada batang tuh yang apa? Yang menyangga ke batang pisang ya kan. Nah, itu Ubaidillah ceritanya. Itu saudara kok menyamakan Ubaidillah dengan pohon pisang? Silakan saudara lanjutkan dengan penjelasan yang lebih konkret lagi tentang fiktifnya nama Ubaidillah. Silakan saudara yang terhormat dilanjutkan. Gampang banget kalau mau buktikan kalau memang Ubaidillah itu asli ada orangnya. Ya, pertama, makamnya Ubaidillah itu palsu. Kenapa palsu? Ya, kalau nggak palsu coba buktikan, jangan nunjukkan makamnya, boleh jadi digali. Apa ada orang nggak? Kan gitu loh. Ya,
bukannya sentimen, bukan fakta nih. Makanya itu saudara, fakta adanya kuburan itu menunjukkan bahwa Ubaidillah itu memang ada orangnya dan ada kuburannya. Kecuali kalau ada penjelasan dari kitab mana yang menerangkan bahwa ada penjelasan tentang dalam kuburan itu ada indikasi tidak ada orangnya atau fiktif. Silakan kalau Anda bisa mendatangkan kitabnya. Di dalam kitab Tahdzibul Ansab itu jelas banget dituliskan bahwa ya Said Ahmad bin Isa An-Naqid itu dia hijrahnya ke Basrah. Ngapain? Jualan minyak. Sebentar. Di sini saudara yang terhormat harus lebih jelas lagi. Apakah minyak goreng? Apakah minyak gas? Apa minyak ketik? Apa minyak harum? Harus lebih jelas lagi. Tapi ya terserahlah minyak apa saja. Silakan saudara yang terhormat dilanjutkan kembali. Jadi pengusaha minyak wafatnya di situ, tinggalnya di Basrah. Kapan pergi ke Yaman? Adapun yang meriwayatkan pergi ke Yaman itu semua cerita seperti cerita maling kundang, gitu loh. Tidak ada riwayat. Ada cerita, tetapi tidak ada cerita yang sezaman. Kalau ada, ya buktikan dari kitab apa yang menyatakan Ahmad bin Isa bersama Ubaidillah itu berhijrah ke Yaman, tapi harus kitab yang sezaman. Nah, di sini tolong saudara yang terhormat pahami bahwa menurut catatan keluarga mereka Bani Alawi bahwa kakek mereka yang nama Ubaidillah itu mereka mempunyai kekeramatan yang luar biasa dan sudah masyhur di kalangan para ulama. Bagaimana itu Anda menjelaskannya? Coba cari, ada nggak Ubaidillah itu punya kalangan kitab? Saya kasih contoh nih tuan-tuan, ya. Imam Ghazali terkenal nggak? Terkenal kan? Dianggap ulama hebat nggak tuh Imam Ghazali? Hebat. Ketika kuburannya nggak kita temukan, ya, bagaimana cara kita memverifikasi bahwa Imam Ghazali itu ada orangnya? Keturunannya kita nggak tahu nih sekarang, ya, belum kita teliti. Tapi Imam Ghazali bagaimana kita meneliti orangnya ada? Karya tulisnya Al-Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin itu juga karangan kitabnya dan banyak lain, ya. Nah, oleh sebab itu jelaslah Al-Imam Al-Ghazali itu seorang yang ada ilmunya juga terkenal sebagai mujtahid. Jelas nggak kira-kira? Nggak usah jauh-jauh lagi. Yang kontroversi, orangnya ada, karyanya ada. Ibnu Taimiyah, ya, kontroversi nggak? Kontroversi membuktikan keberadaan Ibnu Taimiyah dengan karyanya, betul-betul. Ada nggak karyanya? Ada, gitu loh. Singkat download aja, kalau nggak kuat beli mah, gitu. Ya, Imam Bukhari, kapan ketemu kuburannya? Jauh setelah beliau wafat. Itu pun berkat Presiden kita Soekarno, betul-betul. Iya, ada jasa besar Presiden Soekarno walaupun banyak orang yang tidak menyukai dia, misalkan. Tetapi ada jasa besar juga Presiden Soekarno yang nggak bisa dilupakan oleh bangsa ini, betul-betul. Baik saudara yang terhormat, silakan Anda lanjutkan bagaimana cara memverifikasi bahwa Imam Bukhari itu memang betul-betul ada. Silakan saudara yang terhormat dilanjutkan. Mesti dengan karya tulisnya, yaitu Sahih Bukhari yang banyak disyarahkan oleh para alim ulama. Itu tandanya orangnya ada, ilmunya memang diakui. Itu syuhrah wal istiqamah. Itu sudah miring lagi nih nama surban kita. Ya, silakan dibenerin dulu surbannya. Kemudian dilanjutkan. Ya, jelas nggak kira-kira? Oke, jelas itu saudara yang terhormat Sayyid Muda. Namun faktanya di lapangan
bahwa banyak Habib-Habib itu yang merangkap titel ataupun mempunyai titel Sayyid dan Syarif. Itu bagaimana itu, saudara yang terhormat? Sayyid Syarif itu keturunan kita, bukan Pak Alawi, bukan. Jangan comot. Itu namanya rampok nasab. Paham akhirnya? Iya. Buktikan kalau punya keterangan mah. Jangan begini. Ya. Kalau orang benar nih nasabnya, bukan nasab palsu. Ya, sampai ke ujung langit kita tantang orang yang menafikan nasab orang yang benar gitu. Contoh gini. Saya punya nasab dianggap palsu. Ya, jangankan satu ulama seperti Kiai Imad, 1000 Kiai Imad saya tantang. Itu benar kalau saya punya data, gitu loh. Lah ini Kiai Imad mau pergi ke Madura sama saya mau menyampaikan kebenaran, ya diboikot. Halal itu Maya. Saudara yang terhormat, apakah saudara tahu kalau menurut mereka datuk-datuk mereka itu orang-orang hebat, orang alim? Bahkan kakek mereka itu mempunyai tingkat kewalian di atas kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mempunyai banyak kekeramatan, kesaktian luar biasa. Bisa memadamkan api neraka, menunda siksa kubur, mi'raj 70 kali sehari. Bagaimana ini menurut saudara yang terhormat? Mana buktinya? Itu. Maka tuan-tuan semua yang ada di seluruh Indonesia khususnya, demi Allah saya minta tolong sama sampeyan, ungkapkanlah kebenaran ini, ya, ungkapkanlah kebenaran ini tuan-tuan semua, ya. Mau kiai surbannya pendek, kiai surbannya setengah, kiai korbannya panjang sepanjang kereta api, ya, tolong cari kebenaran, jangan pembenaran. Cari kitab-kitab, ada nggak yang menuliskan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa? Tetapi jangan kitab yang kemarin sore. Lah Ubaidillah hidupnya abad 4 Hijri, masa dalilnya abad ke 12 atau abad ke 9 Hijri? Kan offside. Begitu loh. Bagaimana kita mengenal, memverifikasi orang yang ada di abad 4 Hijri dengan dalil yang ada di 9 Hijri? 500 tahun harus ada datanya. Loh, dulu katanya keturunan Wali Songo orang ada. Iya betul. Ya sekarang keturunan Wali Songo udah maujud nih. Udah ada kelihatannya. Punya manuskrip, punya data, tes DNA juga udah. Ini tes DNA takut. Dulunya bilang halal, wajib, sekarang haram. Tolong penonton harap tenang. Tapi benar juga ya. Nah, sudah. Sekarang dilanjutkan lagi. Tolong saudara dilanjutkan kembali. Ini mah bukan ngeledek, lagi sopto aja ya. Ngerokok. Jadi teman-teman, saudara semua, wahai kiai-kiai semua se-Indonesia, buka dada kalian. Persoalannya ini adalah cucu Rasul, masalah membawa-bawa zuriat Nabi. Kalau bicara zuriat Nabi, ya kudu pasti atuh. Nyampur bahasa Sunda, bener gitu. Iya kudu terang gitu loh. Katanya nasabah Alawi seterang matahari. Ya, terangnya mana? Kok Ubaidillah nggak bisa ditunjukkan dalil? Itu Robito pada kemana? Ahli nasab yang ada di Robito, Robito pada kemana aja? Itu buku-buku nasab yang udah disebarin, tanggung jawab dong. Kasihan tuh Habib-Habib itu pada, itu buku nasabnya mau dibawa kemana? Munsibnya itu kemana tanggung jawabnya? Lah ini timbang lawan 2 orang, 3 orang dari se-Indonesia, Kiai Imad, Said Mudakori, lagi nongol sama Kiai Mogi, sama Gus Paki, ya, Gus Abbas, ya, baru timbang lawan kayak gitu udah pada takut. Apa dia pakai sistem
nyuruh kiai-kiai cemen-cemen suruh tantang kita. Jangan begitu, ya. Jangan begitu. Oh, baiklah saudara yang terhormat Teguh Sayyid Mudakori Al-Qusasi. Terima kasih penjelasannya. Apakah ada pesan untuk masyarakat Indonesia? Silakan saudara yang terhormat sampaikan. Saya mohon kepada kepolisian, tolonglah berikan kita untuk menyampaikan kebenaran di kalangan masyarakat dengan hak. Kalau kira-kira yang mendukung Mbak Alawi punya ilmu, ya datang diskusi baik-baik, santun, enak kan bawa kitab, sharing gitu loh, sharing, jangan kayak kemarin debat kusir ya. Begitu tuan-tuan, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kekurangan. Al-insanu mahalul khati wan nisyan. Saya manusia, bukannya malaikat dan bukannya juga para nabi. Oke teman-teman sekalian, itulah simulasi ataupun visualisasi dari imajinasi kita seandainya Sayyid Mudakori Al-Qusasi hadir di acara persidangan sebagai saksi ahli dari adanya keterputusan nasab